kenalin, nama aku Ellen Calia Iftara, biasa dipanggil Ellen. Dan aku, Intan Mufidatun Nurlaili, biasa dipanggil Eli. Kita berdua dari 10 MIPA 5 SMA Negeri 1 Tuban. Oke guys, dalam rangka merayakan HUT Semansa yang ke-60, kita berdua bakal ngajak kalian ngobrol nih seputar belajar daring di masa pandemi. Nah, gimana sih cara belajar yang efektif menurut kita? Gimana juga nih suka dukanya belajar di era pandemi? Yuk, check it out! Kita kan udah dari lumayan lama nih, Iya. 2 tahun loh, dari SMP sampai SMA. Kamu ngerasain perbedaannya gak sih? Perbedaan ya. Rasain sih, lumayan banyak tuh perbedaannya. Di daring SMP tuh bikin cepet bosen gitu. Karena aku belajarnya tuh waktu SMP cuman dikasih tugas, habis itu ulangan. Habis dikasih tugas, dikasih ulangan lagi. Materi cuma disampaikan lewat WhatsApp aja, jarang ada Meet atau Zoom gitu. Makanya kita tuh bosen gitu. Iya bener banget sih, tapi sekarang udah beda lah ya. SMA kan fasilitasnya udah lengkap nih, dan bener-bener ngedukung cara aku belajar. Tapi tetaplah bosan pasti ada. Kamu pernah ngerasain bosan gak sih? Atau semangat terus nih? Emang aku apa nih gak pernah bosen ya? Kalau bosen tuh pasti ada. Tapi kalau lagi bosen aku bakal ingat dan juga tujuan awal aku belajar itu apa. Jadi misal nih, aku belajar matematika, terus aku bosen. Aku bakal stop dulu belajar matematika, terus aku nyari hal lain yang bisa ningkatin lagi semangatku. Misal main gitar atau baca novel gitu. Wah bener banget nih. Emang suatu hal yang dipaksain itu gak baik, cuma bakal bikin diri kita rusak atas hal-hal yang sebenarnya diri kita tuh gak suka. Nah, betul itu tuh. Jadi, kuncinya itu kita harus ngerti apa yang kita cintai dan apa yang kurang kita cintai. Jadi, kalau aku juga sekiranya nggak jago-jago amat matematika, aku bakal tetap berusaha sekuat tenaga aku. Sisanya, aku bakal prioritasin apa yang aku sukai gitu. Wah bener nih. Emang selama daring ini tugas tuh gak sekedar selesai, tapi harus juga lebih mengenali diri kita sendiri. Iya, karena kita tuh belajarnya tuh di rumah ya guys. Jadi kita tuh punya banyak waktu. Jadi we have more times buat kita explore hal-hal yang bisa kita selami lebih dalam gitu guys. Oke, next. Selama daring kamu pernah ngerasain keteteran gak sih sama tugas-tugas dari sekolah? Kayaknya pernah sih. Tapi aku punya tips and trick nih guys. Jadi kalian itu bikin rundown atau to-do list. Itu tuh ngebantu banget buat kita produktif. Jadi kita tuh ngerasa punya target untuk diselesaikan dalam satu hari itu gitu. Ya bener banget nih. Menurutku itu sangat membantu. Jangan terlalu sombong ya sampai kita nggak nyatet dengan alasan aku kan bisa tanya temen. Big no. Gak boleh itu guys, gak boleh. Jadi kita tuh harus bener-bener produktif gitu ya guys. Dengan ada rundown atau to-do list itu, kita bakal bener-bener produktif sampai kita nggak usah tanya yang kayak gitu tadi guys, gak baik. Selain target nih, yang bikin aku produktif itu motivasi nih. Bisa dari lingkungan sekitar, orang tua, temen, atau orang-orang tercinta. Yang bikin aku tuh ngerasa nggak sendirian gitu loh. Bagiku, motivasi tuh bisa datang dari mana aja sih. Cuman setiap orang itu gak punya privilege lingkungan yang nyaman gitu. Jadi ketika kita punya support luar biasa nih dari orang-orang di sekitar kita, itu bagian dari privilege sih. Dan kita tuh harus bersyukur punya itu gitu. Bener banget nih. Kalau kamu nih sebagai murid, pernah ngerasa keberatan gak sih sama jam-jam atau jam tambahan ataupun tugas-tugas yang dilakukan di luar jam KBM? Kalau ini nih agak sensitif ya jawabannya. Jadi menurut aku tuh itu tergantung how teacher and students get a deal. Kedua belah pihak tuh harus setuju gitu guys, gak bisa dipaksain nih salah satunya. Bener banget nih. In my opinion, aku tahu keduanya punya target yang harus dipenuhi. But both have some right to have a revising. Ya enggak? Iya betul tuh. Untuk bapak ibu sekalian yang lagi nonton podcast ini, jangan lupa refreshing ya. Oke nih, sekarang beropini tentang sistem sekolah yang 50-50 antara daring dan luring. Gimana nih menurut kamu, El? No problem sih, soalnya menurutku fasilitas yang diberikan cukup menunjang kenyamanan siswa. Jadi KBM semestinya berjalan. Setuju, tapi menurut aku sistem 50-50 nih tetap ada minusnya lah ya. Minusnya itu di fairness nih guys. Misalnya nih, yang formatif antara daring dan luring.
Atau kalau nggak gitu kendala-kendala yang dialami sesi daring yang menyebabkan mereka bisa menangkap materi yang tidak sejelas sesi luring gitu. Kalau nggak sesi luring dikasih tugas tapi nggak dijelasin, aduh gimana tuh ya, kan susah nih. Yap, tapi itu sih yang disebut resiko. Setidaknya kan lebih mending nih kita bisa masuk sekolah. Oke, by the way terima kasih nih pada Bapak Menteri Nadiem Makarim sudah buka sekolahnya, walau setengah-setengah sih. Setengah-setengah nih ya guys. Menurut aku nih, cara mengatasi sistem 50-50, kita itu bisa belajar mandiri, seperti banyak-banyakin baca buku, atau enggak kita juga bisa belajar online. Betul sih, kayak di masa pandemi ini rugi kalian kalau nggak produktif gitu guys. Jadi kalian itu harus do more and more. Kalian harus produktif nih guys. Ya, begitulah hidup. Semesta nggak selalu berpihak. Mau susah apapun kondisinya, jalan keluarnya harus ditemukan. Karena Tuhan tahu kita kuat berada di mana, maka di sanalah kita berada. Nah sekarang nih, kamu tahu nggak sih hal basic apa yang penting banget tapi tim bisa jadi kendala besar gitu buat pembelajaran daring? Apa nih ya? Kesehatan mental nggak sih? 100 buat kamu. Dari beberapa riset yang pernah aku baca nih ya guys, tingkat stres anak-anak SMA kayak kita nih meningkat drastis akibat pembelajaran daring. Nah, tapi nggak salah sih, soalnya selama pembatasan kegiatan sosial di pandemi kali ini tuh benar-benar ngelahirin cara baru komunikasi. Misal salah satunya yaitu Virtual. Ini adalah topik yang booming banget sih. Sebelum pandemi kan nggak ada tuh istilah-istilah virtual nih ya. Banyak orang yang cenderung kesepian dan memilih untuk berkawan dengan seseorang yang tak nyata dari ponselnya sendiri. Awalnya nih, aku bisa menyebut itu sebagai ajang cari teman nih. Tapi lama-kelamaan, sebuah virtual itu bisa berpotensi mengganggu konsentrasi siswa dalam pembelajaran daring. Virtual nih bisa nyebabin anak-anak itu terjerumus ke berbagai arah ya, terutama arah yang salah. Jadi itu bisa buat pemahaman baru nih dari mereka yang bisa mengganggu, yaitu tadi belajarnya mereka. Betul nih, kita ambil contoh ya. Ketika kita lagi stres-stresnya nih sama tugas selama daring. Lah, kita ini berniat rehat menggunakan media sosial. Alih-alih mendapat hiburan, kita malah mendapatkan informasi self-harm dari media sosial ataupun kawan virtual kita. Pasti bahaya lah ya itu ya, kan nggak Bahaya boleh banget kayak sih. gitu. Itu tuh ngebuat kita tuh berpikir kalau misalnya self harm it's okay when we need it, padahal tuh enggak guys, nggak boleh ya. Nah, itulah bahaya kesendirian kita tanpa interaksi sosial yang cukup. Hal-hal virtual seperti inilah yang dapat membuat kita merasa berada di bawah tekanan untuk melakukan sesuatu. Kalau dari aku sih tekanan kayak gini tuh sifatnya sosial ya. Artinya apa? Kamu butuh orang lain, kamu butuh tempat cerita. Melawan diri sendiri itu bagian tersusah dalam hidup, dan menjaga dirimu dari hidup merupakan cara mencintai dirimu sendiri. Tidak ada alasan untuk menyakiti dirimu sendiri, karena Tuhan tahu bahu mana yang kuat untuk memikul beban. Kalau hikmahnya nih, apa hikmah dari pembelajaran daring yang selama ini kamu dapat nih menurut kamu? Ya, menurut aku nih, kita bisa belajar lebih banyak materi di rumah. Walaupun banyak sisi negatifnya ya, tapi kita kan harus tetap semangat nih buat cari ilmu. Bener tuh. Semua kejadian ini tuh pasti punya hikmah lah ya. Mungkin dari pandemi ini kita jadi punya lebih banyak waktu nih sama keluarga. Bener kan? Bener nih, mungkin juga kita harus belajar lebih giat untuk mencapai hal-hal besar yang kita impikan dengan cara Tuhan yang berbeda. Bener tuh. Pandemi ini tuh soal waktu dan kerjasama. Tanpa salah satunya tuh pandemi ini gak mungkin berlalu. Waktu adalah emas, begitu pula pandemi. Pandemi boleh belum berlalu, namun semangatku tetap membara selalu. Wah, ternyata banyak banget nih perbedaan yang kita rasain selama pembelajaran daring. Harapan kamu ke depannya gimana sih, Len? Bener banget. Buat aku, harapan kedepannya semoga sekolah luring secara total bisa dilaksanakan ya. Kangen nih sama teman-teman baru. Kangen banget nih bisa belajar bareng teman-teman. Iya bener. Gak nyangka juga nih ya kita udah bicara panjang lebar banget lama nih nemenin teman-teman semua ngobrol tentang belajar dan pandemi. Jadi sekarang saatnya kita berdua undur diri nih guys. Wah, cepet banget ya rasanya. Padahal masih pengen ngobrol. Tapi nggak apa-apa sih. Memang setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap pangkal juga pasti ada ujungnya nih. Yap, betul. Oke guys, ini saatnya aku, Ellie, dan partnerku, Ailan, pamit undur diri.
tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan dengan patuhi protokol kesehatan ya. And Semansa 60, Innovation to be creative and unforgettable. see you next time.